Jika hal yang utama adalah bahwa Mekah itu menjadi center saat Jadi itu. center. Jadi sebelum Betul. sebelum Islam itu datang, itu Mekah sudah menjadi pusat. Dan ketika nanti Mekah itu bisa katakanlah bisa diambil, dipengaruhi kemudian menerapkan sesuatu, itu akan berpengaruh pada yang lain. Betul. Makanya ketika Rasul berhasil futuh Mekah, itu Jazirah Arab langsung Islam semua. Karena memang sebelumnya itu ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian sudah menjadi kesepakatan bersama. Bagaimana kondisi geopolitik di Jazirah Arab sendiri? Mungkin nanti bisa masuk juga bagaimana kok Khuza'ah bisa mengambil alih kota Mekah dari Jurhum dan lain sebagainya. Monggo Mas. Jadi di Mekah saat itu kan keturunan Ismail itu kan disokong oleh Jurhum. Bahkan ada ikatan pernikahan juga. Nah, ketika kondisi sudah tidak memungkinkan dan Khuza'ah itu ibaratnya cari lokasi baru setelah Yaman itu tidak menguntungkan karena setelah banjir besar kan tumbuh ini tanaman-tanaman yang tidak menguntungkan secara ekonomis. Nyari lahan baru, sebagian ada yang ke Syam, sebagian ke arah ke Persia, sebagian ke Hijaz. Yang ke Hijaz itu yang Khuza'ah itu dan ngambil alih kekuasaan Jurhum. Sebentar, Jurhum sendiri kan juga asalnya dari Yaman. Itu juga apa? Jebol bendungan itu kan? Bukan? Sebelum itu. Kemudian Jurhum gini, Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail dan istrinya di Jazirah di kota Mekah waktu itu masih padang tandus ya. Padang tandus, ada air Zam-Zam, kemudian air Zam-Zam keluar. Jurhum tertarik, kemudian minta izin untuk tinggal di situ dan untuk tinggal di sana. Kemudian terbentuklah kota komunitas Mekah. baru. Nah, ketika terbentuk kota Mekah, itu bagaimana kondisi di sekitar Mekah? Misalnya gini ya, ada Taif, ada Yatsrib, ada mana lagi yang apa menyangga atau bahkan perimbangan kekuatannya bagaimana di Jazirah Arab itu? Yang pertama Nasrani itu ada di Najran. Nasrani di Najran. Ada beberapa tempat, tapi yang paling kuat itu Najran. Najran itu mana? Najran itu bawah, kalau di peta itu selatannya Mekah. Selatannya Mekah. Tapi belum sampai Yaman. Sebelum Yaman. Tapi itu masih nanti masuk pengaruh Najasyi. Ya, enggak masalah. Tetapi sudah apa? Itu Jazirah Arab ya. Jazirah Arab. Kalau kita kan tadi sampai ke Afrika, sampai ke India, sampai gitu. Ini sudah Jazirah Arab. Sehingga kekuatan Nasrani itu kuatnya di Najran. Sama di utara di Syam. Di Syam. Jelas ya. Syam masuk ini kan secara geografis masuk Jazirah Arab kan? Sebagian. Tetapi kalau kita ngomong Nasrani saat itu ya, itu tidak, ini kan kadang kita Nasrani kan satu kan. Nasrani yang ada di Romawi dengan yang ada di daerah-daerah Afrika maupun di daerah Arab itu berbeda. Itu kan sejak Nabi Isa lahir, ada yang lari ke utara, ke Eropa, ada yang lari ke selatan. Bahkan nanti kita melihat yang masih mengesahkan Allah itu Nasrani yang ada di daerah Afrika yang tidak berinteraksi dengan Romawi itu ada itu kan. Makanya ketika Raja Najasyi itu dibacakan ayat-ayat tentang Maryam itu kan beda. Ya, ini nggak ada bedanya dengan kami kan gitu kan. Bahkan begini, lebih jauh lagi ada beberapa ulama itu ketika mengkategorikan ahli kitab itu tidak memasukkan orang-orang Katolik yang ada di Romawi Barat. Bagi mereka yang disebut ahli kitab itu Nasrani yang ada di Ethiopia, yang ada di Syam dan lain sebagainya. Kalau mungkin secara kategorisasi masuk Kristen Ortodok mungkin ya. Walaupun tidak semua Kristen Ortodok seperti itu. Tapi artinya memang kita tahu bahwa kalau kita ngomong Kristen pada zaman itu tidak satu. Ya, betul. Banyak sekali. Gitu. Nah, Najran itu termasuk yang garis lurus ya, sama kan gitu. Saat itu. Lanjut. Yang kedua Yahudi itu pusatnya Yastrib, Khaybar.
Yasrib sama Khaybar. Oke. Itu yang kekuatan utamanya di situ. Oke. Kemudian sisanya itu nyembah berhala. Nyembah berhala. Sebagian ada yang musyrik. Jadi ada yang murni nyembah berhala. Ada yang kemudian menyekutukan Allah. Oke. Bedanya apa? Kalau nyembah berhala itu dia tidak mengakui adanya Allah. Oke. Sehingga hanya nyembah berhala saja. Ada itu, ada kaum, ada orang-orangnya. Oke. Kemudian ada orang-orang yang masih mengakui Allah itu pencipta, pengatur, cuma dia juga nyembah berhala. Nah, itu kayak Quraisy itu kayak gitu. Ya, Quraisy sebagian. Kalau Khuza'ah? Khuza'ah kemungkinan besar itu penyembah berhala ada. Itu. Murni berhala. Murni itu. Oke. Kalau Jurhum kan jelas masih Abrahamik ya. Nah, Abrahamik. Oke. Jadi di regional Jazirah Arab itu ada kekuatan Yahudi yang besar di Yasrib, Khaybar, lebih besar Khaybar. Yasrib kan kecil aja. Kemudian Nasrani ada di Najran. Kemudian ada suku-suku Arab Badui di sekitarnya, dan ada juga kabilah-kabilah besar. Mungkin perlu kita bahas ini secara geografis bahwa di Arab itu ada Hijaz, terus yang dekat-dekat laut itu area apa namanya? Atau Hijaz itu ya? Hijaz itu yang tengah. Yang tengah kan? Istilah sekitar Mekah lah. Mekah. Itu urban gampang nih. Hijaz itu kan urban. Terus Najd itu cenderung perdesaan gitu kan. Kalau pada masa itu orang-orang Badui itu di Najd gitu kan. Najd. Terus kemudian bawah kita tahu Yaman ini. Nah, di area-area misalnya area Najd itu ada suku-suku yang cukup berpengaruh nggak? Di Najd paling suku Hifar itu antara Mekah Madinah. Bukan itu masih di Hijaz ya? Masih di Hijaz. Najd hampir enggak ada ya, karena Najd itu isinya para pengembara ya, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Kalau yang di bawahnya Najd itu padang pasir besar, yang padang pasir besar itu malah di bawahnya Najd itu. Di bawahnya Najd. Tetapi itulah kehebatannya nanti dalam hal bahasa. Gimana? Yang Badui itu nanti bahasa itu bahasa Arab yang belum terkontaminasi dengan berbagai suku, betul. Itu justru ada di daerah yang terpencil itu. Najd itu. Ya, dan itulah nanti yang Nabi Muhammad ketika masih kecil kan disusui di daerah itu. Kalau Hijaz itu memang urban, bagaimana kecampuran dari Jurhum kan jelas dari selatan. Berbahasanya kan sudah macam-macam kan di situ. Itu nilai poinnya ada di sana. Nilai poin. Di kerajaan Munaziroh itu pengaruh Majusi kuat. Munaziroh itu mana? Munaziroh itu dulunya dari Yaman, kan sebagian ada yang ke Ghosan, yang vasal yang ngikut Romawi. Nah, yang Munaziroh ini perbatasan ini sebelah barat Sungai Efrat. Itu pengaruhnya Majusi kuat. Karena dia menjadi vasale Persia. Tadi kan ada yang itu ya, nyembah berhala. Nah, ada juga yang itu tadi yang Majusi nyembah api, nyembah matahari. Yang itu nanti juga ditemui di Mesir. Bahkan nanti juga ditemui di Jepang itu kan. Jepang itu kan bahkan simbolnya sampai sekarang kan matahari. Betul. Kira-kira apa ini pengaruh besarnya kondisi geopolitik itu ke kekuatan politik di internal Mekah? Karena kita akan melangkah bagaimana membahas geopolitik, ya semacam sharing kekuatan di kota Mekah. Ada nggak sih pengaruh dari negara-negara di sekitar Jazirah itu kepada suku-suku yang nantinya ada di kota Mekah? Tentu kota Mekah sesudah di dalam kekuasaan Quraisy, sebelum bukan ketika Khuza'ah. Jadi karena menjadi pengelola Baitullah, mereka mempunyai kekuasaan lebih. Sehingga ada urf hukum yang berlaku bahwa kedudukan kabilahnya Quraisy itu lebih tinggi daripada kabilah yang lain. Termasuk kabilah di sekitar Jazirah tadi ya. Ya, tentu saja yang internal yang nginduk ke Baitullah. Kalau terpengaruh Nasrani, terpengaruh Majusi tidak akan
tidak akan terpengaruh dengan ini. Sampai titik ini, laki-laki Quraisy itu bisa menikahi perempuan non Quraisy tanpa mahar. Sementara laki-laki non Quraisy tidak bisa menikahi wanita Quraisy. Oke. Kayak semacam punya makom yang gitu. Hak tersendiri. Orang Quraisy jika melakukan tanda kutip kesalahan itu tidak bisa dihukum ketika pihak keduanya itu non Quraisy. Sementara non Quraisy bisa dihukum. Sehingga kedudukannya memang cukup tinggi. Jadi ketika orang-orang Quraisy kok menentang Islam yang egaliter lah, lebih menyamakan kedudukan orang, ya mereka tidak mau kehilangan hak ini. Sudah terbiasa mulia gitu. Kok diegaliterkan? Kita nggak mau. Ini menarik ini. Menariknya begini. Kalau kita tadi lihat dari sudut pandang internasional, Jazirah Arab itu tidak penting. Tetapi begitu kita melihat regional Jazirah Arab, tempat tinggal Nabi ini menjadi center yang cukup penting. Mas ini ada ini nggak? Gini, aku ingin menegaskan lagi bahwa Jazirah Arab atau lebih bukannya di daerah Mekah itu ya, Mekah Madinah itu sebagai hal yang tidak diperhitungkan oleh peradaban-peradaban yang jauh lebih tinggi, yang karena tadi, mereka lebih tinggi, ngapain? Tadi kan sudah kita bahas macam-macam, termasuk India itu kan hanya sebelah timurnya sedikit lah, itu kan sudah luar biasa kan, luar biasa. Nah, itulah nanti, makanya gini, nanti kan ketika pasukan Muslim menyerang Persia, itu kan oleh Raja Persia kan kowe kira ini mek ngopo kan gitu, kamu sini apa? Kamu pulang aja, tak kasih duit, tak kasih pakaian kan gitu. Karena mereka masih memandang ini hanya gerombolan pengacau aja yang butuh makan, butuh duit, butuh pakaian. Itu aja. Nggak punya konsep macam-macam. Tetapi justru itulah hebatnya. Coba bayangkan kalau Islam dalam hal ini Nabi Muhammad lahir di Athena misalnya. Wah, itu kan, itu terpengaruh Sokrates, gitu kan, menjaga kemurniannya itu. Sopo sing mempengaruhi sopo? Kok bisa muncul pemikiran seperti itu di tengah? Di tengah tempat yang tidak diperhitungkan. Secara pemikiran, bahkan secara militer. Lah di situ banyak orang yang hebat gelutnya, tetapi strategi militernya kalau dibandingkan dengan Persia, Romawi jauh kan. Jauh. Meskipun nanti Nabi dan Khalid bin Walid itu kan hebat karena dulu dia juga bermain-main di wilayah Romawi kan, tahu strategi-strategi itu. Jika hal yang utama adalah bahwa Mekah itu menjadi center saat itu. Jadi sebelum Islam itu datang, itu Mekah sudah menjadi pusat. Dan ketika nanti Mekah itu bisa diambil, dipengaruhi, kemudian menerapkan sesuatu, itu akan berpengaruh pada yang lain. Makanya ketika Rasul berhasil futuh Mekah, itu Jazirah Arab langsung Islam semua. Karena memang sebelumnya itu ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian sudah menjadi kesepakatan bersama. Oke, konco angkringan, kita setelah menyelesaikan geopolitik regional Jazirah Arab, jangan kemana-mana, terus tunggu episode selanjutnya geopolitik Kota Mekah.